Gimana? Tapi nanti Sampai saya cerita dulu dari awal bagaimana, oh iya, seperti apa. begini. Saya kan dulu pernah ke Hong Kong Siap. tahun 2016. Ya. Nah, saya jaga kungkung. Hmm. Tapi kungkungnya itu sudah parah lah. Waktu saya ke sana itu udah di rumah sakit. Hmm. Jadi saya kerja 16 bulan itu sudah kungkungnya meninggal. Nah, setelah meninggal itu mungkin kan amaknya lagi masih sehat, terus bos yang muda juga masih sehat, jadi kayaknya mereka itu nggak perlu pembantu kayak gitu loh. Jadi saya 16 bulan itu difiniskan. Dulu saya ikut agent di pos PP. Nah, terus saya pulang lah karena saya telepon keluarga, katanya udahlah pulang dulu gampang kata gitu kan. Soalnya anak saya juga mau nikah waktu itu kebetulan. Nah, terus saya pulang. Saya juga sempat disangoni sama Mbak Putrinya gitu loh. Nah, terus saya tuh 2 tahun di rumah karena ya masih butuh lah namanya kebutuhan di Indonesia kan tahu sendiri ya. Nah, saya terus lagi tahun 2019 di PT tanpa potongan itu loh. Ya. Nah, saya ikut Pak di daerah Cilacap. Kan ada cabangnya tuh Cilacap. Siap. Saya ikut. Tapi waktu itu umur saya 43. Masih boleh katanya gitu. Kan? Lah, karena sebenarnya sih umur saya belum itu banget, cuma dulu waktu ke Taiwan tuh dituakan di desa saya. Ya, kelahiran 78, tapi dituakan 2 tahun, ya. Lah, waktu ke Hong Kong itu 2019 terus saya jaga apa? Bukan jaga sih, sebenarnya udah dewasa, tapi bersih-bersih 4 lantai. Yang kemarin 2019. Nah, di situ tuh ada asisten majikan saya, orang Cina, lalu ya. Majikan saya kan jarang pulang karena punya perusahaannya di Hong Kong sama di Cina. Nah, terus tahun saya bekerja sebenarnya sih saya tuh di situ bertahan karena apa, rumahnya sebesar itu ya, terus majikan pembantunya tuh cuma saya yang asisten tuh nggak kerja, dia cuma mengawasi gitu. Nah, di teman-teman saya di tetangga itu semuanya orang Filipina tuh dua-dua semuanya. Nggak apa-apa maksudnya kalau saya sih nggak masalah, yang penting saya kerja dibayar. Tapi kalau terlalu ditekan juga kan ya nggak itu gitu ya, soalnya kan rumah sebesar itu kan harus dibersihin kaca-kaca yang di luar batas kemampuan kita juga harus dibersihkan ya, kata asisten itu. Jadi ya saya sempat komplain ke agent balik ya, terus saya komplain ke agent, katanya nggak apa-apa bertahan dulu. Ya saya bertahan nggak masalah, asal aja jangan disiksa gitu aja lah intinya ya. Soalnya emang galak kayak macan itu asistennya. Saya masih bertahan Pak setahun di situ. Terus itu kan ada COVID tuh. Setahun itu kan ada COVID, jadi majikan saya nggak bisa balik ke Hong Kong. Jadi kena COVID, intinya daerah Wuhan itu kan dulu waktu itu kan lagi gencar-gencarnya Pak di COVID-19 kan. Nah, saya dikabari sama agent, katanya majikan saya tuh kena, jadi nggak bisa, untuk sementara nggak bisa pulang ke Hong Kong. Nah, terus saya selama kerja 2 bulan belum dibayar karena majikan kata asistennya nggak bisa gitu, belum bisa bayar lah. Nah, terus akhirnya saya ngerasa tertekan mungkin, terus capek juga ya, jadi bingung waktu itu. Terus
mau pindah agennya sih baik, alhamdulillah bagus. Cuma dilalah aku itu Pak kena asam lambung karena kurangnya makan yang apa namanya, berat badan aja turun sampai 20 kilo waktu itu ya, karena majikan nggak ada, terus apa asistennya galak, kerjaan itu mungkin 4 tingkat harus ya. Nah intinya kayak gitulah. Terus saya sakit. Nah agen menyarankan saya pulang dulu istirahat. Seperti itu asal muasalnya. Oke. Nah, yang saya tanyakan, ya, intinya saya pulang lah 2020 tuh. Ya tahun lebih bulan gituan, 15 bulanan ya. Halo? Ya, Pak? ya. Udah selesai. Kalau udah selesai kan giliran saya ngomong. Udah selesai. Terus nggak nyoba? Nah, saya telepon. Katanya di KTP berapa sekarang? Di KTP genap 76, Pak. Nah, terus gimana ini masih bisa proses enggak? Oh ya udah bawa majikan sendiri katanya gitu. Lalu terus banyak sih teman masih di sana, cuma kan nggak segampang itu mungkin nyari majikan juga kayak gitu. Yang saya pertanyakan kan apakah masih bisa proses ya gitu. Jadi kalau di sana bilangnya nggak bisa kalau suruh bawa majikan sendiri. Boleh, maksudnya Mbak memang aslinya bukan segitu umurnya, masih 43, tapi karena di itu kelahiran 76 ya boleh, tapi bawa majikan sendiri kayak gitu bilangnya. Kalau nggak majikan sendiri atau majikannya sana nggak bisa ya? Majikanku sekarang nggak Cina, masih di Cina. Nggak, sebentar. Saya sampean pahami pertanyaan saya. Kalau sampean nggak bawa majikan sendiri berarti nggak bisa proses di sana. Oh, nggak bisa. Oke, ya sudah. Oke. KTP Hongkong sama KTP Indonesia sampean kirim by WA aja. Nanti coba kita cek. Karena usia ya, sekali lagi karena usia. Tahu sendiri kan sekarang ya sih. Dengerin saya ngomong dulu Mbak, gantian halo. Sampai tadi ngomong kan saya dengerin, sekarang ganti saya ngomong sampai dengerin ya. Iya Pak ya. Ya, nah, jadi karena proses usia sampean sudah sebegitu ya, walaupun sampean punya pengalaman, karena sekarang proses lagi rame ya Mbak. Sekarang proses lagi rame. Jadi terkadang ya namanya majikan kan sampean tahu sendiri, pasti akan milih A, B, C, D, E, F, G kan. Jadi kayak gitu kan. Nah, kalau sampean memang benar-benar mau proses lagi ya silahkan difoto KTP Indonesia dan KTP Hongkongnya ke saya. Nanti coba saya kirimkan. Nanti ada bagian yang biodata yang menanya sampean, pengalamannya apa, semuanya BCD. Nanti ada yang telepon. Nanti ada yang ngabarin. Nah, setelah itu baru data sudah masuk, baru nanti disampaikan ke agent yang di Hongkong. Nah dari situ nanti tinggal ngeliat sejauh mana rezeki sampean ada. Simple sih gitu aja. Gitu, kalau masalah proses kita bisa memproses, tapi persoalan bisa deal dan tidak, terus laku dan tidak sama majikan, itu kan bukan kami yang nentukan, ya kan? Itu tergantung rezeki sampean. Jadi itu saja. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak Pak, sementara itu aja ya. Oke, kalau sudah jelas berarti nanti kabar-kabar iya, ID Hongkong ya sama KTP sini ya. Siap. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.